warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dengan NIM 1514241113. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang wujud zat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar fisika di sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Irvin Novita Arifin, SPD MPD. Zat didefinisikan sebagai sesuatu yang menempati ruang dan punya massa tersendiri. Sementara wujud zat adalah bentuk berbeda dari zat tersebut, seperti padat, cair, dan gas. Berdasarkan hal itu, wujud zat dan perubahannya adalah bentuk perubahan zat yang terjadi secara termodinamika dari suatu bentuk zat ke bentuk zat lain. Wujud zat adalah bentuk-bentuk berbeda yang didapatkan dari berbagai materi berlainan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di alam terdapat 3 wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Zat cair dan gas merupakan zat yang dapat mengalir, sedangkan benda padat tidak mengalir. Zat padat adalah materi yang mempunyai bentuk dan volume ruang yang ditempati zat padat, cair, atau gas. Ada 2 cara utama partikel-partikel padat bisa tersusun, yakni dalam baris-baris teratur yang rapi atau dalam susunan yang tidak tentu. Zat padat yang partikel-partikelnya tersusun dalam baris-baris yang teratur rapi disebut kristal. Contoh umum kristal adalah sebagian besar dari logam, intan, es, dan kristal garam. Zat padat yang partikel-partikelnya tidak tersusun secara teratur disebut amorf. Zat padat amorf biasanya bertekstur mengilat atau elastis. Contoh umum zat padat amorf adalah lilin, kaca, karet, dan plastik. Seperti zat padat, zat cair mempunyai volume tertentu. Tidak seperti zat padat, zat cair akan berbentuk seperti wadah yang ditempatinya. Zat cair digambarkan seperti zalir atau fluida. Zalir adalah zat dengan molekul-molekul yang bergerak bebas saling melewati, sehingga zalir menyesuaikan bentuk wadahnya. Seperti zat padat, partikel-partikel dalam zat cair tersusun secara rapat. Zat cair juga sulit dimampatkan. Zat cair memiliki volume tetap tetapi bentuk berubah-ubah sesuai dengan yang ditempatinya. Apabila air masuk ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Apabila dimasukkan ke dalam botol, akan seperti botol. Yang selanjutnya adalah zat gas. Zat gas ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh zat gas adalah udara dan asap. Baik udara yang ada di dalam balon, ban sepeda dan ban motor, maupun pada gelas kosong, botol kosong, dan lain sebagainya. Zat gas yang selalu ada di sekitar kita adalah udara. Di semua tempat di negara ini ada udara. Bahkan wadah yang terlihat kosong pun ternyata berisi udara. Berbeda dengan zat padat dan cair, zat gas lebih sulit untuk diamati, kecuali asap. Asap terlihat mengepul dari pembakaran sampah dan pemanggangan sate. Demikian pula asap hitam yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perubahan zat. Perubahan zat dapat digolongkan menjadi 2 macam. Yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengakibatkan pembentukan zat baru. Misalnya, es meleleh menjadi air, atau bila pasir digerus maka menjadi bubuk yang halus tak berbentuk zat baru. Yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan yang mengakibatkan hilangnya zat-zat dan terbentuknya zat-zat baru. Misalnya, kayu terbakar menghasilkan arang dan abu.
Lalu susu menjadi masam karena terbentuknya asam laktat. Nasi dicerna oleh tubuh kita menjadi glukosa dan lain-lain sebagainya. Perubahan kimia lebih sering disebut reaksi kimia. Terdapat jenis karakter yang mewakili kemajuan reaksi kimia, yaitu yang pertama, pembentukan gas, yang kedua, pembentukan endapan, yang ketiga, perubahan warna, dan yang keempat adalah perubahan suhu. Pengaruh perubahan suhu terhadap zat adalah mampu mengubah wujud zat tersebut. Partikel penyusunnya mendapatkan energi yang digunakan untuk bergetar atau bergerak lebih cepat, dan jika energinya cukup, dapat melepaskan ikatan antar partikel. Perubahan wujud zat yang pertama yaitu membeku. Titik beku adalah suhu suatu zat berubah dari wujud cair menjadi padat. Pada saat zat cair didinginkan atau suhu diturunkan, gerakan-gerakan partikel dalam zat cair tersebut berkurang, yang berarti energi kinetik akan berkurang. Lalu yang kedua adalah mencair. Dalam proses tertentu, padatan memiliki ikatan yang kuat antar partikel. Akan tetapi, dengan penambahan suhu, yang berarti penambahan energi sebesar tertentu, maka menyebabkan partikel-partikel dalam zat padat tersebut akan bergerak lebih cepat. Jika energinya cukup, maka akan mampu melepaskan ikatan antar molekul zat padat tersebut. Akibatnya, zat padat akan meleleh atau berubah wujud menjadi cair. Yang ketiga, yaitu menguap. Titik didih suatu cairan atau zat cair ialah suhu di mana tekanan uap atau tekanan yang dilakukan oleh gas zat tersebut yang meninggalkan cairan sama dengan tekanan luar atau tekanan yang dikenakan. Bila tekanan uap sama dengan tekanan luar, maka mulai terbentuk gelembung-gelembung dalam zat cair. Hal ini berarti zat cair tersebut mendidih. Karena tekanan uap dalam gelembung sama dengan tekanan udara, maka gelembung itu dapat mendorong diri lewat permukaan bergerak ke fase gas di atas zat cair. Hal ini berarti zat cair tersebut menguap. Lalu yang selanjutnya, pengembunan. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Yang kelima yaitu menyublim. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Zat padat yang ditambahkan energi panas secara terus-menerus pada suatu jangka suhu yang lebar, maka energi panas tersebut akan diubah menjadi energi kinetik secara terus-menerus. Akibatnya, gaya antar molekul zat padat tersebut dapat dilawan. Dengan lepasnya ikatan antar molekul menyebabkan zat padat tersebut berubah wujud menjadi gas. Yang keenam yaitu mengkristal. Proses perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat prinsipnya sama dengan pengembunan. Hanya saja molekul-molekul yang berdekatan satu sama lain akan diikat dengan gaya tarik yang sangat besar sehingga zat gas tersebut akan memadat. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu gelas aluminium dan panci aluminium, es batu, kapur barus, korek, dan juga lilin. Pertama-tama kita letakkan gelas aluminium ke atas lilin yang sudah dinyalakan. Lalu masukkan kapur barus. Ambil panci aluminium, lalu masukkan es batu ke dalamnya. Setelah itu, letakkan panci di atas gelas aluminium yang sudah diisi kapur barus tadi. Setelah itu, tunggu kurang lebih 2-5 menit. Saat panci aluminium diangkat, kapur barus telah menyebar, yang artinya proses penyubliman sudah terjadi, sehingga membentuk kristal pada panci aluminium. Proses pengembunan pada botol air dingin
terjadi karena uap air di udara mengalami kondensasi atau perubahan dari gas menjadi cair saat bersentuhan dengan botol yang dingin. Botol yang dingin menyebabkan udara di sekitarnya menjadi dingin, sehingga uap air yang ada di udara tidak dapat lagi menampung air sebanyak sebelumnya, dan akhirnya mengembun di permukaan botol.